Balik lagi sama kita di podcast Alpukat ala podcast Yuka. Nah, sekarang kita mau buku lagi nih, masih di buku Benjaminius yang kemarin sempat kita bahas ya, itu tentang virus nomor 1, virus yang terbaik kayak gitu. Nah, sekarang kita mau lanjutin itu tentang merek yang unik. Kan yang sebelumnya itu udah kita bahas tentang semua brand mau berlomba-lomba buat jadi nomor 1 kan. Jadi kayak mereka terus berinovasi, nggak mau ketinggalan sama kompetitor mereka gitu. Kalau misalnya kompetitornya bikin ini, dia bikin juga dan mau dalam versi yang lebih baik kayak gitu. Nah, sebenarnya kan kayak semua brand itu pasti udah punya yang namanya itu kayak spesifikasi spesialis lah ya, ciri khas juga ciri khas masing-masing brand tersebut. Ya benar. Nah, itu yang yang sebenarnya harus dimiliki oleh satu brand ya, yang unik dan kayak nggak bisa dilupain dan jadi daya tarik tersendiri kayak gitu. Nah, kira-kira ada nggak sih satu brand yang emang menurut kalian ini unik banget gitu? Yang unik ya, kalau untuk di lokal sekarang mungkin yang pada yang unik itu di sepatu sekarang. Jadi dulu kan misalnya kita tahu produk sepatu cuma collab sama olahraga. Nah, kalau sekarang unik nih. Jadi strateginya sekarang mereka tuh kolaborasi dengan makanan atau minuman yang terkenal. Contohnya kayak kombuat, terus kayak mineral. Ada Indomie juga loh sebenarnya. Iya, benar, ada Indomie juga. Pokoknya yang sekarang tuh kayak unik-unik itu jadikan mindset orang-orang, aku pengen unik beda dengan orang lain. Iya, dan kayak unik ini dimaksudkan kayak dia itu enggak menganggap kompetitor sebagai kompetitor, karena emang dia udah menetapkan jelas di awal gue itu punya pasar yang kayak gini gitu. Kayak kalau yang lain kayak gini, ya udah itu kompetitor lu gitu. Gue gak bakalan ngambil kompetitor lu. Jadi kayak dia tuh udah fokus aja gitu. Kalau yang di virus kemarin kan kayak ada kompetitornya yang bikin ini, mereka panas dan ngikutin juga kayak gitu. Yang unik ini juga sebenarnya tujuan utamanya yang bukan dengan ingin mencari keuntungan lebih. Betul. Nah, kenapa dia banyak unik? Ibaratnya kalau udah unik pasti kan otomatis barang itu limit ya kan. Nah, kalau udah limit itu berarti orang pengen berbondong-bondong mempunyai satu brand ini. Benar. Nah, jadi itu sebenarnya jadi daya tarik sendiri sih. Jadi mempunyai brand yang unik kayak gitu. Ibaratnya contohnya kalau di fashion yang sekarang itu yang lagi terkenal tuh ya Balenciaga. Nah, dia tuh ngejual sepatu rusak dengan harga yang belasan juta rupiah. Coba kita tapi maksudnya kayak agak di luar nalar juga sih. Iya. Kayak sepatu rusak dijual, tapi nggak ada yang mau beli. Nah itu jadi unik, jadi daya tarik sendiri juga, benar kata Evan tadi. Semakin unik barang itu, semakin orang juga pasti emang begitu ya, ternyata pas dilihat. Tapi sebenarnya jadi juga tren buruk juga sih sebenarnya kalau kita bilang ya. Tapi ya mau digimana lagi, kita juga ada di era modern ini, semua itu bisa terjadi ya kan. Tapi kalau dibilang unik, Apple juga unik. Apa tuh kan? Iya, kayak dia tuh uniknya itu kayak si Apple ini, dia tuh ibaratnya stabil lah gitu. Dia tuh nggak, mungkin kalau di HP lain itu ngeluarin kayak kamera depan canggih, filter kamera depan, terus ada lagi yang baterai apa, tapi Apple dengan brandnya ya udah Apple gitu. Orang-orang mungkin Apple cuma Apple apa yang bukan. Logonya kan unik, Apple. Ya, logonya juga unik. Kayak gampang pindah juga, itu juga salah satunya sih. Jadi kayak ya udah dia ngeluarin versi terbaru, tapi dia nggak ngeluarin spesifikasi yang macam-macam lah kayak gitu kayak yang lain gitu. Dia nggak terpancing buat ikutan sama yang lain karena ya dia ngerasa dia udah unik gitu kan.
Terus kira-kira nih dari keunikan ini apalagi sih yang bikin itu jadi daya tarik yang beda gitu, yang membedakan sama yang lain? Dan itu banyaknya inovasinya sih kalau untuk membedakan ya. Jadi misalnya produk satu yang terbaik nih tadi bilang sama produk yang unik, itu inovasi otomatis berbeda-berbeda dong. Dari setiap misalnya dia mau buat produk itu, dan juga mereka juga bisa juga sama kalangan apa nih bersama pendidikan kita gitu. Berarti kayak misalnya karena kan mereka udah tahu nih kayak kalau misalnya di luar sana brand yang mereka nggak punya keunikan gitu ya, mereka cuma mengikuti arus aja gitu. Jadi misalnya si A ngeluarin kamera yang bisa putar, dia ngikutin itu gitu. Tapi kalau misalnya brand yang unik, berarti kan kayak dia tahu nih keunggulan dia apa ya, dia benar di situ aja gitu. Dia tahu nih apa yang orang-orang itu suka dari brand dia, yaudah dia fokus dengan memperbaiki apa yang mereka kurang kayak gitu kan. Itu juga branding dengan cara unik ini otomatis nggak bakal berdiri dengan produk yang terbaik ini. Jadi punya suatu inovasi baru, wah ini produk fresh banget gitu. Jadi nggak ada juga, jadi nggak niru produk lain, jadi kita ekspresikan produk kita sendiri juga. Banyak juga produk kayak gitu mengekspresikan ekspresi mereka dengan menggunakan produk unik tersebut. Nah, karena mereka unik nih, bisa jadi mereka yang mau ditiru sama brand-brand lain gitu. Jadi tren panutan kayak gitu. Jadi dia jadi trendsetter, bukan dia mengikuti kayak gitu. Itu bedanya brand yang unik sama yang terbaik kayak gitu. Lagi kira-kira ya. Terus kayak misalnya nih, mungkin sekarang banyak kayak dari fashion, terus dia tuh merambah ke yang lain gitu, bukan cuma fashion aja. Kayak misalnya tiba-tiba nih brand sepatu ngeluarin tas juga kayak gitu kan. Kayak gitu, maksudnya kayak dia nggak fokus, itu kan berarti kan dia nggak unik dong. Kayak gitu. Udah nggak fokus sama satu. Tujuan dia juga itu sama aja kayak mereka mau mengambil pasar orang lain kayak gitu. Itu juga salah satu yang bisa dibilang mau menjadi yang terbaik kayak gitu. Terus apalagi ya kira-kira yang bisa dibilang yang unik itu ada lagi nggak sih? Kalau brand unik sebenarnya kalau dibilang kayaknya ada juga sih di makanan sih Bang sih. Apa tuh? Kayak makanan yang ibaratnya kayak bakso, ibaratnya kan bakso isinya apa? Karena udah banyak yang isinya bakso lagi, ya kan? Tapi dibuka, wah banyak kayak gitu. Jadi semakin unik, semakin viral di zaman ini, semakin engagement juga naik kayak gitu. Jadi semakin unik, semakin viral. Jadi ibadah dari unik terus juga bantu dengan media yang viral. Wah, pas itu produknya makin untung. Karena unik itu pasti nyari keuntungan. Pasti nggak mungkin enggak kan. Bisa memikirkan keuntungan yang lebih, misalnya yang terbaik segini. Kalau kita unik dan penjualnya cuma segini, harganya yang lumayan mahal, terbanyak. Opsi juga naik. Berarti kalau misalnya si brand ini dia kan tetap bakso kan, cuma dia bikin variasi dan inovasi yang beda, itu menjadi keunikan gitu ya. Karena emang yang dijual itu tetap bakso gitu, bukan tiba-tiba tukang bakso jual sepatu gitu. Contohnya kayak PT SKI sendiri, kita sebenarnya agak unik ya. Kita musik apa tapi kita menjual akrilik. Nah ini juga termasuk unik nih. Akrilik terus kayak ini tumbler. Nah itu juga termasuk unik ya. Lalu juga tadi kan juga kayak standing karakter gini juga agak jarang ya sekarang aku mau produksi kayak gini kan juga bolak-balik. Nah gitu. Itu juga termasuk unik sih Pak. Iya kan sebenarnya kita itu
keunikan kita itu emang mencetak kartu aja kan. Maksudnya kita nggak mencetak kayak segala macam kertas atau apa gitu, kita tuh cetak di kartu. Nah kalau si ini tuh cuma apa ya, kayak mungkin bukan kita yang menjual, cuma brand masih satu SKI juga, cuma bukan kita yang jual. Kita kan cuma spesialis cetak kartu dan laminat aja kan. Itu kan kita berarti udah punya keunikan dong. Keunikan karena kita nggak ikutin yang lain gitu, kayak oke yang lain ngejual segala macam perintilan kayak cetak banner, cetak brosur gitu. Kita cuma mencetak kartu dan laminat aja gitu, dan kayak kartu PVC gitu, karena kita emang spesialis kartu PVC kayak gitu. Podcast hari ini kita udahin dulu ya. Dadah.